warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Octavia Rahmadani dengan NIM 514040006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai masalah kognitif pada anak usia 0 hingga 15 tahun guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar. Pengertian dari materi kita ini adalah perkembangan kognitif merupakan proses bagaimana anak memperoleh, mengolah, dan menggunakan pengetahuannya. Istilah kognitif ini berasal dari kata cognition, yang dimana berarti pengetahuan. Kemampuan ini berkaitan dengan proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, serta kemampuan memahami lingkungan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif anak berkembang secara bertahap dan membantu anak dalam belajar, berinteraksi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Adapun teori kognitif dari Jean Piaget, di mana menurut Jean Piaget, cara berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai dengan usia. Setiap tahap menunjukkan kemampuan berpikir yang berbeda, mulai dari yang sederhana hingga lebih kompleks. Perkembangan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui proses yang berurutan dan dipengaruhi oleh pengalaman serta interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Adapun tahap perkembangan kognitif bagi anak usia 0 hingga 15 tahun, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yang dimana usianya dari 0 hingga 2 tahun. Anak belajar dari apa yang dilihat, didengar, dan disentuh. Mereka memahami dunia lewat gerakan dan pengalamannya langsung. Belum bisa berpikir dengan simbol atau kata-kata. Yang kedua ada tahap praoperasional, usia 2 hingga 7 tahun. Anak mulai bisa berbicara dan menggunakan imajinasi. Namun cara berpikirnya masih sederhana dan sering melihat sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun, di mana anak mulai bisa berpikir logis tetapi hanya pada hal yang nyata. Mereka sudah bisa mengelompokkan benda, memahami hubungan sebab atau akibat, dan mengikuti aturan. Dan yang keempat ada tahap operasional formal, usia 11 hingga 15 tahun, yang dimana anak mulai mampu berpikir abstrak, seperti tidak harus melihat langsung, logis, dan terencana. Mereka juga bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks. Kemudian ada bentuk reaksi perkembangan kognitif, yaitu skema atau kerangka seperti peta di pikiran anak untuk memahami dunia. Setiap pengalaman akan masuk dalam skema ini. Contohnya, anak punya skema bahwa semua hewan berkaki empat, yaitu adalah kucing. Kemudian ada asimilasi, seperti proses ketika anak memasukkan informasi baru dan dalam skema yang sudah ada tanpa mengubahnya. Contohnya misalnya anak melihat kambing lalu menyebutnya kucing karena sama-sama berkaki empat. Kemudian di sini ada akomodasi, seperti proses ketika anak menyadari ada perbedaan lalu mengubah atau membuat skema baru. Contohnya anak mulai paham bahwa kambing berbeda dengan kucing. Kemudian ada organisasi, yang dimana proses penyusunan dan pengelompokan pengetahuan agar lebih rapi dan mudah dipahami. Contohnya seperti anak mengelompokkan hewan menjadi kucing, kambing, anjing, dan lain-lain. Kemudian ada keseimbangan, di mana proses menjaga agar pengetahuan lama dan pengetahuan baru ini selaras. Jika ada hal yang baru, anak akan menyesuaikan atau asimilasi atau akomodasi sampai pemahamannya menjadi seimbang dan lebih benar. Kemudian ada pun perkembangan memori dan perhatian. Memori dan perhatian di sini merupakan bagian penting dalam perkembangan kognitif. Memori adalah kemampuan menyimpan, mengingat, dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari. Sementara itu, perhatian berperan dalam membantu anak
untuk fokus terhadap informasi yang diterima. Keduanya saling berkaitan dalam proses belajar. Karena tanpa perhatian yang baik, informasi sulit disimpan dalam memori. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor biologis seperti fungsi otak serta faktor psikologis seperti motivasi dan pengalaman belajar. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yaitu yang pertama di sini ada genetik, seperti faktor bawaan yang memengaruhi potensi kecerdasan pada anak. Kemudian ada lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian ada minat dan bakat. Di sini membantu anak lebih cepat memahami sesuatu. Kemudian ada kematangan, seperti perkembangan fisik dan otak menentukan kesiapan untuk berpikir. Kemudian ada teknologi, yang dimana dapat membantu belajar, tapi juga perlu digunakan dengan bijak. Nah, kemudian bagaimana ya peran AI dalam perkembangan kognitif? Penggunaan teknologi berbasis AI dalam pendidikan anak usia dini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyesuaikan materi dengan kemampuan anak, serta memberikan umpan balik secara langsung. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses teknologi dan kesiapan tenaga pendidik. Nah, oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru. Nah, adapun hambatan perkembangan kognitif pada anak, yaitu ada faktor prenatal, di mana gangguan yang terjadi sebelum bayi lahir, misalnya ibu sakit saat hamil atau adanya kelainan genetik. Hal ini memengaruhi perkembangan janin. Kemudian ada faktor persalinan, di mana kondisi yang terjadi saat proses kelahiran, seperti bayi lahir prematur atau kekurangan oksigen yang dapat berdampak pada kesehatan bayi. Kemudian ada faktor postnatal, di mana gangguan setelah bayi lahir, seperti cedera, kurang gizi, atau lingkungan yang tidak mendukung, yang bisa memengaruhi tubuh kembang anak. Nah, kemudian ada pun cara mengatasi hambatan kognitif. Untuk mengatasi hambatan perkembangan kognitif, diperlukan stimulasi yang tepat sejak dini serta dukungan dari lingkungan keluarga dan juga pendidikan. Orang tua dan guru memiliki peran yang penting dalam memberikan pengalaman belajar yang positif. Selain itu, penggunaan teknologi harus dilakukan secara baik agar memberikan dampak yang baik bagi perkembangan anak. Kemudian, deteksi dan penanganan sejak dini juga sangat penting agar gangguan perkembangan dapat diminimalkan. Baik, kesimpulan dari materi masalah-masalah kognitif pada anak usia 0 hingga 15 tahun ini adalah perkembangan kognitif ini adalah proses anak dalam belajar berpikir, memahami, dan memecahkan masalah yang berlangsung bertahap. Seperti perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan, bakat, dan pengalaman belajar. Dengan stimulasi yang tepat dan dukungan yang baik, kemampuan kognitif anak dapat berkembang secara optimal untuk kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.